Astagfirullah. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fi silmi kafah, sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini. Hal yang luar biasa bagi kita sebenarnya, bagi kita. Karena betapa banyak lagi mungkin saudara kita mengabaikan hal yang paling besar, salat subuh berjemaah, kemudian diawali salat sunnah sebelum subuh. Tambah lagi kita mengikuti satu majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bagi siapa saja yang sesaat dia keluar meninggalkan rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi ini kita dalam sabilillah. Artinya kalau kita ajal kita berakhir di masjid ini atau sampai nanti balik lagi ke rumah, kita digolongkan mati syahid. Digolongkan mati syahid. Cuman tidak seperti perang mati syahid itu langsung dikuburkan dengan pakaian berdarah. Cuman digolongkan, ya, tetap dilaksanakan fardu kifayahnya. Kalau udah digolongkan mati syahid apa lagi? Udah jelas posisinya. Ya. Tambah lagi kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang jelas Allah sampaikan sebagai landasan aja spiritual kita, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dia beriman karena Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian berupaya untuk terus menggali, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Betapa banyak fadilah-fadilah ilmu ini. Ya, untuk itu ini luar biasa bagi saya ini, Masjid As-Salam ini. Ya. Luar biasa. Walaupun tadi telah disampaikan dulu 2002 saya menikah di Puji Mulyo situ. Kemudian bersama Ustaz Harmain saya khutbah, kemudian ya pernah lah Maulid Nabi, saya ingat itu. Hanya saja setelah tsunami saya diamanahkan mengurusi anak-anak korban Aceh tsunami. Saya nggak kemari lagi. Hingga akhirnya lama lah ya kan, 2000 berapa tuh? 5 lah ya. Sampai ini lagi mengisi acara di sini. 2021. Luar biasa. Salawat dan salam mari terus kita sampaikan kehariban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak berselawat ibu bapak sekalian. Karena amalan yang tanpa ijazah yang terus sampai kepada Rasulullah di raudhahnya sana adalah berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asra. Bagi siapa saja yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis sahih. Diampunkan juga dosanya sebanyak 10. Dan diangkat Allah lagi derajatnya 10. Banyak berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun bagaimanapun keadaan kita, berupaya kita untuk berselawat. Berselawat dan berselawat. Bangun tidur selawat, mau tidur selawat, mau makan selawat, siap makan selawat, mau sholat selawat, setelah siap sholat tadi selawat.
berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berselawat. Ya, maka Allah akan berikan kepada kita betapa banyak rahmatnya kepada kita. Banyak kisah-kisah orang yang berselawat ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyaklah. Banyak-banyak. Nah, artinya kalau satu masih 10 rahmat. Tapi kita ingin merindukan betapa banyak rahmat datang kepada diri kita, keluarga kita, ya, negeri kita, maka banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tema kita ini ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Memang tren pula sekarang Pak ya. Potong ayam syariah saya tengok. Ada potong ayam syariah, potong ayam syariah. Pegadaian syariah. Geraha syariah, perumahan maksudnya. Apa lagi? Bank syariah sekarang udah mau tutup, apanya nih? Nggak ada lagi BRI syariah, BNI syariah, nggak ada. Mau cukup satu, Bank Syariah Indonesia. Luar biasa juga ini. Udah mau tutup semua BRI syariah, BNI syariah itu udah mau tutup dia Bu. Tinggal satu aja nanti semua. Apa itu? Bank Syariah Indonesia. Mantap juga itu syariah. Nah, sebenarnya dulu nggak ada ini. Persoalan ekonomi ini adalah persoalan muamalahnya ini. Ya. Jadi dalam Islam itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dalam beribadah ini ada persoalan yang memang khusus secara vertikal kepada Allah, bermuamalah ma Allah. Bagaimana berinteraksi, berkomunikasi kepada Khaliqul Anam, pencipta seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu ada aturan, syarat dan ketentuan. Salat, puasa dan sebagainya. Nah, untuk itu ada pula ibadah yang berkaitan dengan sesama kita, makhluk Allah ini. Itu namanya muamalah ma'an nas. Bagaimana kita menjalin komunikasi, interaksi, berhubungan sesama kita, keluarga, tetangga, sanak kerabat, antar agama dan lain sebagainya. Itu ada semua ketentuan, syarat yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan sebagai rahmat bagi kita semua, seluruh makhluk. Rahmat. Nah, karena dia rahmat, tentunya Islam ini mengandung, membawa berbagai kebaikan-kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, ada contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian apapun yang kita lakoni dalam kehidupan ini, apapun status sosial kita, telah pernah dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Apalagi persoalan berdagang, ekonomi. Rasulullah itu luar biasa. Di mana letak luar biasanya Ustaz? Memang dari kecil dia berdagang. Dia ya, memang dari kecil dia berdagang. Setelah 8 tahun umurnya meninggal atuknya, kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Semenjak dia bersama pamannya itu, dia sudah mulai mencari upah, mengembala kambing. Kemudian dia ikut pamannya ke Syam, ke Suriah berdagang,
hingga akhirnya dia menerima tanggung jawab dari Siti Khadijah untuk berdagang, membawa dagangan-dagangan Siti Khadijah, sehingga akhirnya dia dilamar Siti Khadijah karena sifat ke Rasulullah, sifat kenabiannya itu. Nah, ini dulu. Apa ini? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Ini sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah nggak jujur dagang nih dah, itu dah gimana mau syariah? Biar pakai jilbab di depan, ya kan? Jadi syariah itu bukan dia di dalamnya itu semua. Nah, itu apanya saja, perlengkapan pribadinya. Tapi yang pertama nilai substansinya itu dulu. Jujur, transparan. Tabligh itu transparan, sampaikan. Nah, nanti kita ini mukadimah saja dulu nih. Transparan, patonah, harus benar-benar tiada dusta di antara kita itu. Apa namanya? Patonah itu cerdas lah, tanggung jawab. Ya, sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah, itu dulu konsepnya secara pribadi. Kalau enggak terjadi nanti sebaliknya itu, saling dusta, saling curiga, spekulasi. Kalau sudah dapat sifat kenabian ini, ada akhlak, insya Allah tercipta nanti mudah menerapkan hukum Islam ini. Dalam Al-Quran kan disampaikan, apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah ada hukum aturan yang lebih baik lagi daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman? Itu ditanyakan kepada kita. Tentu jawabannya bagi orang beriman udah tahu, udah paham gitu. Tidak akan ada. Itu maknanya dalam jual beli, ya, dalam mengatur ekonomi, maka harus menetapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaedah-kaedah. Ada kaedah-kaedah. Maka ayat yang saya sampaikan pertama kali tadi apa? Udkhulu fi silmi kafah. Kalau dalam Islam itu jangan tanggung-tanggung. Bagaimana totalitas semuanya, pribadi, dalam ekonomi, sosial, politik, apalagi budaya. Udkhulu fi silmi kafah. Karena Islam membawa aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita harus imani dulu. Kita yakini dulu. Untuk apa? Karena Islam ini datang dan diterapkan aturannya ini sebagai rahmat bagi kita, maknanya agar tercipta dulu keadilan dan kesejahteraan bersama. Kalau belum terasa keadilan dan kesejahteraan bersama, berarti ada masalah. Ada aturan Allah yang belum kita laksanakan. Kok enggak adil kayaknya ya hidup nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu lagu Roma Irama tuh Ustaz. Iya. Berarti ada masalah. Peraturan agama, aturan Allah Subhanahu wa taala ada yang diabaikan. Maka harus banyak baca buku apa Tambil Ghafilin. Pengingat bagi orang-orang yang lalai. Nah, ingat. Boleh juga jadi kado itu, Pak. Ini kawanku ini nggak jelas nih, kasih buku kado. Tambihul Ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai. Bila perlu, siapa yang lalai? Menteri itu lalai, Pak, kasih buku, mengingatkan supaya nggak lalai. Camat kami lalai itu, Pak, buat kado. Itu kado istimewa. Tambihul Ghafilin. Kalau banyak lupa dia, banyak bersedih, ada buku Aid Al-Qurni, La Tahzan.
Itu contoh saya. Jangan bersedih. Optimis, la tahzan. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kalau ada persoalan ekonomi kita tidak baik saat ini, baik pribadi, kelompok kecil, kelompok besar, berarti ada masalah yang kita abaikan. Masalah. Kok payah ekonomi sekarang nih? Agak sulit nih. Tanya apa kabar? Asik garuk kepala dia. Berarti ada masalah. Apa kabar Pak? Pening wala, bisnis luar biasa, nggak jalan. Berarti ada masalah. Ada masalah. Ada aturan-aturan yang nggak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan. Pribadi, keluarga. Begitu juga kalau terjadi masalah ini di dalam kelompok kecil kita atau ada kelompok besar kita bangsa ini. Kok kayak gini? Ada masalah. Itu dulu. Ini pengantar nih, karena kajian muamalah tentang ekonomi ini banyak dia. Jadi ada persoalan, maka kita harus benar-benar bagaimana mengkaji ini, memahami tentang ekonomi syariah ini. Ya, potong ayam syariah katanya, itu tadi dan contoh. Tapi menyembelihnya pun ngadap Yerusalem, kemudian udah nggak pakai baju lagi motongnya, hidup lagi kawan tuh, campak aja ke air panas tuh, tah baca bismillah, tah baca mantra, nggak tahu kita. Ayo, aku ada siroratuning geni katanya, campak kan kayak panas, gini kan leher ayam, nggak syariah. Ada yang benar, tinjau MUI daftar, ini buat label syariah. Dah potong bagus, bersih, motong pakai bismillah, Allahu akbar. Tempat motongnya pas diajarkan di atas ini. Ya. Nanti ada lagi masalahnya pula. Lengkap syarat tatanannya. Akadnya ada enggak? Saya mencampak ya. Jadi syariah itu semua dia. Ya, ada aturan dan ketentuan. Jadi bukan hanya persoalan ayam ini dipotong secara syariah, jual belinya syariah enggak. Jadi itu semua ada hubungannya, ada keterkaitan. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa maksud syariah itu? Maksud syariah ini sesuai dengan aturan, ketentuan yang diajarkan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, tambah lagi 2, ijma' ulama dan qiyas. Nah selain itu, ekonomi yang tanpa didasari Al-Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas, maka itu sama dengan ini yang maksud tujuan kajian ini sebenarnya. Makanya kita nanti terus bahas apa? Melawan ekonomi kapitalisme sosialis hari ini. Melawan. Nah, kalau tak syariah berarti kapitalisme. Kalau tak syariah berarti sosialisme. Sosialisme komunis itu maksudnya. Sistem ekonomi komunis. Atau kapitalisme, sistem ekonomi yang enggak Islam lah. Yang tidak Islam. Jadi banyak aturan-aturan. Nanti kita bawa kitab Bulughul Maram atau Ibanatul Ahkam. Agar itu tadi tercipta keadilan dan sosial. Itu satu. Kemudian maksud diterapkan hukum Islam ini dalam ekonomi khususnya dan semuanya, tentunya untuk menjaga diri, menjaga jiwa setiap manusia agar tidak terjebak dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi itu, wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi haramkan riba. Riba haram. Di mana letak haramnya? Itu memanfaatkan situasi
Ya akulu apa? Ada apa mudha'afa, supaya dia menarik keuntungan yang berlipat ganda. Nah kalau syariah, nanti kita bahas nih mudharabah niatnya. Baru ada sistem mudharabah. Kalau nggak mau riba, sistemnya ditukar mudharabah. Saya pernah ceramahkan ini, diundang Persatuan Pedagang satu apalah, nggak usah disebutkan, himpunan suku gitu. Kan banyak sekarang guyup-guyup, nolak semuanya karena dia pedagang. Gimana Pak Ustadz, kami cari duit, cari modal, ya kami harus pakai duit dari bank lah. Bunga, rugi, hancur, lebur, macam-macam. Jadi salah satu, ini mukadimah aja saya misbah, karena nanti kita akan bahas semua mudharabah itu apa, akadnya, rukun ketentuannya. Istilahnya kalau buku nih sampulnya dulu. Ya, apa saja yang diharamkan. Karena ini persoalan kekinian, selain juga persoalan masa lalu. Karena kita kan sekarang ini dalam kegiatan apalagi pakai ini semua. Dikondisikan kita sekarang jual beli online, cerita syariah. Kalau pendidikan udahlah di rumah aja anak-anak kita nih. Akhirnya ini aja habis. Ini kita cerita ekonomi syariah. Jual beli sudah online, syariah enggak itu? Maka kita harus merujuk kepada fikih. Bagaimana ketentuan? Nah, makanya dulu kita balik lagi. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia sampaikan. Siapa ini? Khalifah Umar bin Khattab. Tapi saya sampaikan penegasannya khalifah, dia pemimpin, dia pengendali. Dia sampaikan, man la ya'rifu mu'amalatana la tadkhul sukina. Bagi siapa yang tidak mengetahui cara bermuamalah kami, sistem perdagangan kami, maka jangan masuk pasar kami. Itu aturan. Artinya pemimpin membuat aturan. Coba tengok Kampung Lalang, Pak. Siapa pemimpin yang ngatur? Semua. Antara pedagang kambing dan pedagang babi pendek, babi pendek, stop. Sorry. Antara pedagang itulah, kerbau pendek lah. Itu dekat-dekatan. Kalau campak aja sedikit, Pak. Ya. Qaliluhu wa kasiruhu halal. Sikit banyaknya dah haram, campur dia. Nah, ini pasarnya tak syariah. Gitu ya kan. Nah, ini persoalan. Ya, persoalan juga. Jadi banyak persoalan sekarang yang online, yang bersatunya pedagang yang hanya pikirannya minjam duitnya entah dari mana, akadnya nggak ada. Jadi banyak masalah, terlalu banyak masalah. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Siapa yang mau duduk ngaji begini cerita syariah, ekonomi syariah? Mereka udah di pasar semua ini. Mereka sudah di pasar semua, main semua. Wah, dari bukan lagi jam 5, jam 3 udah rame orang tuh. Kapan mau ngajinya? Udah nggak ada lagi aturan, bebas, bebas. Akhirnya melanggar. Ini sampul aja Pak ya. Nanti banyak halnya, ada bab khiyar, ada ziroah, macam-macam ini. Ya, tapi ini yang menyampaikan persoalan yang harus kita jawab dalam persoalan ekonomi syariah ini. Akhirnya terjadi monopoli. Misalnya gini nih, itu nggak boleh. Ini bab ada nanti, tapi ini mukadimah saja. Wah, ini contoh nih, daun ubi aja lagi sulit. Lah, daun ubi, berarti dia laris. Demand supply, banyak permintaan, masuk kurang, dia naik. Udah, jam 3 dia keluar.
Mana nih tukang daun ubi nih yang jalan masuknya? Oh, Kelambir 5. Belum sampai pajak, mereka udah stop di sana. Itu haram. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Tapi siapa yang paham itu? Itu boleh tak boleh? Kecuali orang yang ngaji. Tapi mereka lakukan, itu contoh. Kan banyak dulu. Itu daun ubi, bawang dulu, monopoli. Simpannya untuk di mana tengah laut sana. Naik, minyak, gas, semua. Itu kapitalisme semua. Itulah sistem ekonomi sosialis. Maka yang kaya mungkin kaya, yang pemilik modal. Ini saya nyampaikan masalah-masalah aja dulu. Mukadimah. Ya, karena kita 30 menit, habis itu tanya jawab sebentar. Nanti baru kajian berikutnya. Sebulan sekali mulai kan? Ini masalah juga kita nih, nunggu lagi. Tapi kita nanti carikan. Karena bab ekonomi sekarang, ekonomi syariah nih, karena dia sudah jadi kurikulum. 4 tahun itu baru sarjana ekonomi syariah. Dan itu aja kajiannya. 4 tahun kuliah, berarti berapa semester? 8 semester. Itu pun barunya nih, karena kita kadang belakangan. Karena buku-bukunya pun saya lihat lebih banyak ditulis teori-teori ekonomi syariah. Memang udah dibuat Nabi, contoh-contoh itu. Tapi teori-teorinya itu ditulis ulang baru belakangan ini. Itu pun ulama-ulama dari India, dari ulama-ulama dari Bangladesh. Kemudian mereka cerdas, dapat Nobel, dipindahkan ngajarnya di Mekah di mana. Kemudian murid-muridnya dari Indonesia datang, baru belakangan muncul di UIN, di seluruh Indonesia buat program studi PB, ekonomi syariah, ekonomi bisnis Islami, perbankan syariah dan sebagainya. Nah, maksud saya, inilah kita nih, agak rutin lah sebulan sekali, dipadatkan ini. Itu masalah-masalah ekonomi semua, Pak. Mengapa kita terjadi seperti ini? Maka saya suka tadi nih, jarang ada masjid buat seperti ini nih, ekonomi syariah. Kebanyakan fikih ustad, tasawuf ustad, akidah ustad, ekonomi syariah. Baru kali ini masjid ekonomi syariah. Saya entah yang ustad lain. Biasanya di kampus saya di Sekolah Tinggi Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, ekonomi syariah, pemikiran ekonomi syariah. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Jadi betapa banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan muamalah ini belum kita tuntaskan. Maknanya bahwa nikah itu sama kan? Al aslu fin nikah al ibahah. Ini contoh saja, kias. Pada dasarnya nikah itu boleh kecuali illa ma dalil ala tahrimihi. Nah, nikah juga nanti kalau ada dalil-dalil tertentu dia jadi makruh, dia bisa jadi wajib, dia bisa jadi haram. Begitu juga muamalah ini, Pak, Ibu. Al aslu fil ibahah, al aslu fil muamalah al ibahah. Pada dasarnya hukum bermuamalah ini boleh. Illa ma dalil ala tahrimihi. Kecuali nanti ada dalil-dalil tertentu yang menjadikan bermuamalah ini bisa jadi haram, bisa jadi makruh dan lain sebagainya. Dalam ekonomi ini. Tetapi nanti ada kaidah lain. Nah, akad itu. Akad ijab kabul itu satu kemestian seluruh mazhab. Makanya kaedahnya al aslu fil aqdi ar-ridho bainal kaidah ini. Dasar hukum melaksanakan akad sesuatu itu adalah keridhaan kedua belah pihak. Jadi ini buktinya bahwa apabila terjadi jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai yang tidak kita saling redho, sudah putus, itu ekonomi yang dilarang. Kalau terjadi apa akad kita? Nah, ini akan banyak nggak suka ini, Bu, terus terang ini. Tapi ini mukadimah. Beli kereta leasing,
Di mana? FIF, sebut merek aja. Gimana akad kita itu? Apa akad kita di situ? Nanti terakhir kita didenda lagi. Kalau enggak ditarik lagi. Kita enggak tahu. Karena ketidaktahuan kita tentang akad. Teken juga. Pening halu. Udah. Itu kan udah tak syariah lagi. Udah tak syariah. Udah konvensional. Udah kapitalisme masuk ranah itu. Dan seluruh itu contoh saja. Itu contoh. Jadi ini banyak babnya yang nanti kita sampaikan. Saya biasa 30 menit berbicara. Tadi mulai jam 6 kata pembawa acara. Selanjutnya kita dialog, apa ditanyakan. Tapi ini baru sampul, Pak. Karena ini kalau buku tadi, kalau tebalnya segini, baru sampulnya saja. Yang saya sebutkan tadi, karena dia ekonomi syariah ini sudah menjadi program studi di UIN, menjadi program studi dan dia harus dihabiskan 8 semester, dan kita harus percepat dalam kajian kita ini karena sebulan sekali. Dan ini mukadimah saja, semoga kita terus panjang umur. Nanti kita lanjutkan apa saja dalam ekonomi syariah ini yang boleh dan yang tidak boleh, dan bagaimana akad itu semestinya nanti kita kaji lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita mungkin masuk ke dalam ranah dialog dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.